Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Bapak, Ibu dosen, penguji, dan penilai. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Zulkarnain, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam pada SD Negeri 165728, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Dan pada saat ini juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 250220128843. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 dengan tema Hidup Damai dengan Kebersamaan, Quran Surat Al-Baqarah 256 pada kelas 5 SD Negeri 165728 dengan model pembelajaran Problem Based Learning PBL. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wajah saya. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Baik. Udah sarapan tadi dari rumah? Alhamdulillah sudah Ustaz. Materi kita pada hari ini sudah kalian baca tadi malam. Alhamdulillah sudah Ustaz. Siap kalian menerima pelajaran hari ini? Insya Allah siap Ustaz. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketua kelasnya silakan Pak untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Silakan dulu. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan cinta NKRI, mari kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Baik, coba dirapikan dulu meja kursinya, yang miring diluruskan, alat tulisnya dipersiapkan. Kemudian coba periksa dulu laci-lacinya ada nggak sampahnya atau sampah-sampah kertas, plastik yang lainnya. Oke, udah? Ya. Baik, Ustadz akan mengabsensi terlebih dahulu, ya. Oke, Dea, Alifah, Hadir Pak, Mesya, hadir Pak, Jihan, hadir Pak, Adinda, hadir Pak, Mutiara, hadir Pak, Intan, hadir Pak, Firly, hadir Pak, Zaki, Hadir Pak. Arifan, Hadir Pak. Koiri, Hadir Pak. Ali. Hadir Pak. Alhamdulillah kalian hadir semua ya. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Surah Pokok, Surah Al-Imran ayat 64. Iya, bagus.
Kalian pernah bertengkar dengan teman kalian di kelas? Baik, gambar apa ini? Bagai budaya Indonesia. Iya, indahnya hidup rukun dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia agar hidup kita damai dalam kebersamaan. Baik, tujuan belajar kalian pada hari ini, ya, perhatikan fokus. Tujuannya yang pertama, menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah 256 dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menemukan dan menyebutkan contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan isi pokok Quran Surat Al-Baqarah secara tepat. Apa manfaatnya kalian tahu tujuan belajar? Agar kalian lebih paham, belajarnya lebih terarah, belajarnya lebih terukur, ya, belajarnya lebih jelas. Contoh, kalau kalian pergi ke Medan, gak punya tujuan, bingung gak? Bingung, Pak. Bingung, mau ngapain ke Medan? Habis waktu, habis biaya, gak tahu apa yang mau dikerjakan karena gak punya tujuan. Nah, itulah pentingnya tujuan, biar kalian lebih jelas belajarnya pada hari ini dan lebih paham apa yang harus kalian capai. Itulah dia manfaatnya. Paham semuanya? Paham, Pak Ustaz. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita tepuk semangat terlebih dahulu. Siap? Siap, Pak. 1, 2, 3, mulai. Semangat. Oke, bagus. Alhamdulillah. Sekarang semuanya perhatikan ke layar, in fokus. Perhatikan audio berikut ini. Siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa fi sawmaha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar bagi jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Hati ini kita mencari apa aja pesan pokoknya dan contoh sehari-hari perbuatan yang sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah 256 ini. Jadi nanti kalian diminta untuk mendiskusikan dari terjemahannya tadi, ya. Dari terjemahannya tadi kalian diskusikan, kalian cari apa pesan pokok yang bisa diambil dari terjemah tadi dan apa contoh perilaku sehari-hari yang bisa kalian ambil dari terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 tadi. Paham? Paham, Ustaz. Ya, baik. Sekarang untuk lebih memantapkannya lagi, kalian lihat video animasi berikut ini. Budi, dulu. Lama banget sih, ditungguin juga. Iya, maaf ya, tadi Kak Budi lama bangunnya. Ya sudah, kayak main. Katanya mau main obat. Duh, Budi ketahuan. Kamu jaga. Loh, kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kakak tahu dari mana ada curang? Ya itu buktinya, Andi langsung tahu aku ngumpet di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan nuduh orang sembarangan, Budi. Kamu nggak punya buktinya kan, aku curang? Enggak, kamu curang, Andi. Aku nggak curang, Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku, kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan gak curang, kamu cuma salah paham. Kita gak boleh ngikutin emosi kita, Bud. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kita nggak boleh punya dendam sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Iya, Budi. Aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan terlalu lagi ya. Aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran.
Apa isi dari video animasi tadi? Tidak boleh suujon, berburuk sangka. Ada lagi? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Ya, bagus. Sekarang perhatikan kembali ke layar monitor. Gambar apa ini? Bertengkar. Bertengkar. Lagi main apa? Baik, perhatikan. Kasus masalah. Perhatikan semuanya kemari. Hanafi, Hanif, dan Harun sedang bermain bola. Ketika azan berkumandang, Hanafi mengajak Hanif untuk sholat. Namun Hanif menolaknya karena capek dan malas. Mendengar itu Hanafi memaksa dengan kasar dan marah-marah sehingga hampir terjadi perkelahian. Melihat itu Harun berkata, Hanafi, kalau Hanif sudah kita ajak untuk sholat, ia tidak mau, jangan dipaksa. Sungguh, ya, perbuatan baik dapat pahala, perbuatan buruk dapat dosa. Paham? Sudah dibaca? Jelas? Nah, selanjutnya pertanyaannya, mengapa pertengkaran itu bisa terjadi? Karena Hanafi memaksa Hanif untuk sholat. Bagus. Ada yang lain? Karena Hanif memaksa Hanafi sangat kasar. Iya, karena memaksanya dengan kasar. Apakah sikap memaksa dengan kasar itu baik? Tidak baik. Ya. Bagaimana sikap yang baik saat mengajak teman berbuat baik tetapi ia menolak? Hah? Iya, berbicara dengan sopan, dengan lemah, dengan lemah lembut. Ya, masalah ini, pertengkaran seperti ini sering terjadi pada kalian. Tidak mau teman ikut kita, akhirnya terjadi musuhan, pertengkaran, tak cakepan. Jadi kalau kalian terjadi pertengkaran, kegaduhan, maka harus diselesaikan dengan nilai-nilai Islam. Yaitu dengan cara bermusyawarah. Paham semuanya? Paham, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ice breaking dulu. Aku anak soleh. Yuk berdiri. 1, 2, 3. Aku Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Cinta Tuhan. Dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Yes. Ya, silakan duduk. Dari ice breaking tadi, isinya ada kaitannya dengan pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah 256. Ada yang tahu? Iya, Masya Allah. Cinta Islam sampai mati. Ya, bagus. Baik. Kalian tadi sudah mendengarkan bacaan Quran Surat Al-Baqarah dan terjemahnya. Sudah melihat video animasi. Sudah membaca studi kasus. Sekarang saatnya Ustadz bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok amanah, yang kedua kelompok tauhid, yang ketiga kelompok istiqomah. Kalian akan mendiskusikan ini pertanyaannya. Apa pesan pokok dari Quran Surat Al-Baqarah 256? Lihat terjemahannya ya. Baru apa isi ajaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang sesuai dengan cerita tadi, studi kasus tadi, apa dikaitkan. Baru yang ketiga, tuliskan contoh perilaku sehari-hari yang sesuai pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah pada studi kasus yang tadi. Paham? Paham, Ustaz. Baik, sekarang Ustadz akan membagikan lembar kerja kelompok.
Baik, kalau kalian sudah menerima lembar kerja kelompok, sekarang kalian boleh mendiskusikannya. Waktunya 10 menit. Mulai. Dibaca terjemahan dari surat Al-Baqarah. Baca terjemahan surat Al-Baqarah. Kalian baca materinya lagi. Tetap fokus, tetap semangat untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, ya. Semangat. Masing-masing saling berdiskusi, membantu, yang satu membacakan, yang satu menulis, ya. Materi yang tadi malam kalian pelajarin, kalian ingat kembali. Selesai. Sekarang masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain nanti bisa menanggapi atau bertanya. Baik, kita mulai dari kelompok amanah. Silakan. Ya. Perwakilannya saja boleh. Nggak harus semua boleh. Ya, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok amanah akan menjelaskan hasil sidang kelompok kami. 1. Apa pesan pokok dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256? Tidak ada paksaan dalam mematuhi agama. 2. Isi ajaran Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang sesuai dengan studi khusus, mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. 3. Tuliskan contoh perilaku sehari-hari dari pesan pokok Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 pada 10 kasus tersebut. A. Mengajak tentang sholat atau berbuat baik. B. Menghormati pilihan orang lain. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian tentang cara hidup damai berdasarkan surat Al-Baqarah 256. Tidak boleh berbicara dengan kasar atau marah. Kita berikan aplaus dulu pada kelompok amanah yang bertahan. Hebat, hebat, hebat. Sekarang ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, kelompok apa? Kawin ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan? Oh, mereka memintakan kita diulang dulu kesimpulan kalian tadi. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian tentang cara hidup damai berdasarkan surat Al-Baqarah 256. Tidak boleh berbicara dengan kasar atau marah. Ya, bagaimana? Jahat, misalnya. Oke, setuju ya. Bagus, silakan duduk. Kelompok amanah. Sekarang yang selanjutnya kelompok tauhid. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tauhid akan membacakan hasil diskusi kami. Ya. 1. Apa pesan pokok dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256? Islam melarang memaksakan kehendak baik dalam kehidupan sehari-hari. 2. Apa isi ajaran Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang sesuai dengan suri Al-Qur'an, mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Tuliskan contoh perilaku sehari-hari yang sesuai pesan pokok Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 pada 10 kasus tersebut. A. Mengajak teman sholat atau berbuat baik. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian tentang cara hidup damai berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Hidup damai terwujud dengan menghormati kebebasan setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus tepuk tangan pada kelompok tauhid. Ya, silakan duduk. Ya, selanjutnya yang terakhir kelompok istiqomah akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain disimak. Jawaban dari kelompok istiqomah. Ya, silakan. Ya.
Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Kelompok amanah hebat, hebat, hebat. Kelompok tauhid hebat, hebat, hebat. Kelompok istiqomah hebat, hebat. Kalian tadi sudah selesai mendiskusikan pertanyaan yang sudah diberikan, kemudian sudah mempresentasikan ke depan kelas, ya, masing-masing kelompok tadi, dan sudah mendapatkan applause dari teman kalian masing-masing. Nah, sekarang apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Apa ini kelompok? Tidak boleh memaksa pendapat orang lain. Kelompok amanah, bagus. Ada lagi? Kelompok istiqomah? Islam mengajarkan toleransi dan kedamaian. Islam mengajarkan toleransi dan kedamaian. Kelompok istiqomah, hebat. Ada lagi kelompok tauhid memberikan apa? Sikap yang baik adalah dengan mengajak dengan cara sopan dan sabar. Ya, bagus semua jawabannya. Ya, jadi ingat ya, Nak. Jadi ingat, kita dalam mengajak kebaikan kepada orang lain harus dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang sopan, jangan dengan cara yang kasar. Kemudian, apabila ada suatu pertengkaran, maka baiknya diselesaikan dengan nilai-nilai Islam, yaitu dengan cara musyawarah. Iya, Pak. Baik. Nah, sekarang apa satu sikap yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari setelah kalian belajar ini? Apa satu sikap? Menghargai pendapat orang lain. Bagus. Tidak boleh memaksa orang lain. Bagus. Ada lagi? Sopan dan santun. Sopan dan santunlah kepada orang lain. Iya, bagus. Ya. Oke, semua berarti ya sudah paham. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo berdiri dulu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Bacalah tasbih, bacalah tasbih. Bacalah tahmid, bacalah tahmid. Alhamdulillah. Bacalah tahlil, bacalah tahlil. La ilaha illallah. Bacalah takbir, bacalah takbir. Nah, kalian tadi sudah diskusi kelompok, sudah mempresentasikannya, dan sekarang kalian akan Ustadz kasih lembar tes tertulis, tapi untuk masing-masing orang. Kalau tadi mengerjakannya secara berkelompok, sekarang mengerjakannya sendiri Jangan mencon. Siap? Siap. Tulisnya siap? Siap. Jangan lupa nanti menulis namanya yang Ustadz. Waktunya 5 menit. Aku mengerjakan tes tertulis sudah selesai. Ya, sekarang Ustaz minta 3 orang perwakilan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian jawab. Siap? Siap? Siap, Ustaz. Ya. Dari kelompok amanah siapa? Tidak, mari. Ya. Pertanyaan pertama, pesan utama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256 adalah, ya silakan jawab yang pilih, klik A, B, C atau D, silakan klik. Ya, arahkan kursornya ini ke angka yang mana, huruf apa, A, B, C atau D. Bagus, jawabannya benar. Ya, hebat ya. Oke. Sekarang perwakilan dari kelompok
Tauhid, sini Intan. Ya, jalan sini. Pertanyaan yang kedua, sikap yang sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 256 adalah, silakan pilih A, B, C atau D. Jawabannya benar, hebat. Ya. Sekarang kelompok Istiqomah. Ayo, Reval kemari. Pertanyaan yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat di kelas, sikap yang tepat adalah A, B, C atau D. Oke, jawabannya benar. Ya. Oke, siapa yang jawabannya semuanya benar? Siapa? Oh, sebagian besar jawabannya benar. Berarti semuanya sudah paham. Kalau jawabannya benar semua ya, alhamdulillah. Berarti semua sudah paham. Baik, sekarang kita refleksi. Perhatikan ke layar monitor. Yang pertama, saya memahami isi Quran Al-Baqarah 256. Ya atau tidak? Ya. Pertanyaan yang kedua, saya bisa menerapkan hidup damai di sekolah. Ya atau tidak? Yang ketiga, saya menghargai perbedaan teman. Ya atau tidak? Bagus. Kalian semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak sekalian. Jadi pesan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 256 ya menyampaikan kepada kita bahwasannya tidak ada paksaan di dalam beragama. Sesungguhnya siapa yang mengerjakan kebaikan dapat pahala, siapa yang mengerjakan keburukan dapat dosa. Berlemah lembutlah kita ketika mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan ya. Jadi kalian di sekolah, di rumah, di masyarakat ya, salinglah menghargai, menghormati, hindari pertengkaran ya, biar hidup kita rukun, damai, sejahtera, harmonis, jauh dari pertengkaran. Baiklah, kita sudah di penghujung pelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita berpisah, Ustaz ingatkan PR kalian nanti di rumah adalah mencari di dalam Al-Quran surah dan ayat berapa yang berisi tentang toleransi atau musyawarah. Paham? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Baqarah 250. Nah, ya. Lembar tertulisnya tadi silakan duduk ke depan. Ya, setiap kelompok satu orang perlukan kemari. Jadi kumpul semua tertulisnya tadi. Ya. Baik, sebelum kita berpisah, ya, kita tutup dulu pelajaran kita ini dengan berdoa bersama-sama. Kepada wali kelas, kepada ketua kelas, silakan berdoa. Ketinggalan. Ada semua bagus, dah. Bapak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.